Halo teman-teman semua, jumpa lagi di video selanjutnya. Perkenalkan nama saya Putra Halawa, NPM 2429061032, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Jogja. Pada video selanjutnya saya akan membahas tentang teori tentang perubahan-perubahan sosial dan hukum dalam bidang studi sosiologi hukum. Dalam memahami perubahan-perubahan sosial dan hukum, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan perubahan sosial itu dan perubahan hukum. Nah, perubahan sosial adalah suatu proses pergeseran struktur pada sosial itu atau di dalam masyarakat yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bermartabat dalam kehidupan sosialnya. Jadi teman-teman, artinya perubahan sosial ini adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat di mana dulunya masyarakat itu ya dalam melakukan aktivitasnya, contoh dalam eh, melakukan kegiatannya dulu itu masih tidak ada alat-alat teknologi, tapi sekarang sudah menuju alat-alat yang lebih canggih. Nah, itu artinya perubahan yang terjadi di dalam sosial itu, ya. Ada beberapa jenis-jenis dalam perubahan sosial. Ada perubahan yang dikatakan perubahan evolusioner, artinya ini perubahan yang lambat. Apa itu perubahan lambat? Perubahan lambat itu perubahan yang membutuhkan jangka waktu yang lebih panjang. Ya, perubahan ini contoh dalam kehidupan petani. Dulu dalam bertani atau dalam menanam padi di sawah itu harus menggunakan metode tradisional karena masyarakat dulu itu masih belum mengenal yang namanya alat-alat teknologi. Nah, sekarang sudah beralih ke generasi yang modern, ya sehingga orang lebih banyak memanfaatkan alat-alat teknologi dalam mempermudah melakukan pekerjaan. Itu adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, tapi membutuhkan waktu yang lama, sehingga dikatakan perubahan yang lambat atau perubahan evolusioner. Yang kedua, ada perubahan sosial revolusioner. Nah, ini kebalikan. Kalau tadi lambat, berarti ini cepat. Ya, perubahan cepat ini maksudnya bagaimana? Seperti pergantian pada Orde Baru pada tahun 1998, ya, maaf teman-teman. Nah, itu adalah perubahan secara cepat, tiba-tiba terjadi, ya. Atau misalkan nih, ada yang mengalami bencana alam. Nah, pemerintah langsung bergerak untuk membangun kembali seluruh rumah-rumah yang runtuh dengan waktu yang lebih cepat. Nah, itu bisa dikatakan sebagai perubahan yang terjadi secara cepat atau perubahan sosial revolusioner, ya. Mungkin di SMA, di bangku sekolah kita sudah mempelajari tentang perubahan-perubahan atau jenis-jenis dari perubahan sosial ini. Yang ketiga itu ada perubahan sosial struktural, yang dimana perubahan ini adalah seperti perubahan dalam organisasi sosial, sistem ekonomi, maupun bentuk kekuasaan. Namanya saja ada struktur, berarti dia terjadi dalam organisasi, sistem ekonomi, dan bentuk dalam kekuasaan. Selanjutnya yaitu perubahan sosial kultural. Nah, perubahan kultural ini adalah perubahan norma-norma nilai budaya yang ada di dalam masyarakat. Ada perbedaan yang dimana nilai dalam norma budaya dalam masyarakat dulu ada kemajuan lebih sedikit lebih baik lagi gitu. Nah, apa saja yang menjadi faktor-faktor atau pendorong terjadinya perubahan dalam sosial ini? Ya, salah satunya kita bahas yaitu ada faktor eksternal dan internal. Nah, eksternal ini adalah terjadi dari dalam, dari organisasi atau dari kelompok sosial itu sendiri. Sedangkan kalau eksternal itu terjadi dari luar atau pengaruh luar dari masyarakat itu sendiri ya. Sesingkatnya begitu teman-teman. Baik, kita masuk dalam perubahan hukum ya. Apa itu perubahan hukum? Perubahan hukum adalah suatu proses transformasi atau transformasi dalam sistem hukum yang melibatkan revisi pembaharuan yang menyesuaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Artinya perubahan hukum ini terjadi karena adanya perubahan dalam sosial itu. Sehingga hukum juga lebih melakukan perubahan atau pembaharuan hukum itu sendiri
dalam hal untuk menyesuaikan hukum itu dengan masyarakat atau perilaku masyarakat sehingga hukum itu dapat bekerja seefisien mungkin ya. Jadi saya harap kita paham teman-teman. Itu maksud dengan perubahan hukum. Nah, apa saja jenis-jenis perubahan hukum? Ada perubahan hukum legislasi, ada perubahan hukum melalui interpretasi atau putusan pengadilan. Ya, mungkin dari putusan pengadilan itu dibuat peraturan baru atau hukum baru gitu. Ya, selanjutnya perubahan hukum melalui evolusi sosial, ya. Terus apa saja faktor-faktor perubahan hukum? Ada faktor eksternalnya dan ada faktor internalnya. Ya, sama dengan penjelasan dari atas tadi. Faktor internal itu adalah faktor yang terjadi di dalam di dalam perubahan nilai hukum yang ada di dalam masyarakat itu secara, sedangkan kalau eksternal itu adanya pengaruh dari luar gitu. Ya. Selanjutnya teman-teman kita pahami apa hubungan antara perubahan sosial dan hukum itu. Nah, hubungan antara perubahan sosial dan hukum itu sangat-sangat berhubungan karena hukum dibuat untuk mengatur kehidupan dalam sosial bermasyarakat atau tata cara, etika, perilaku yang ada di dalam masyarakat itu. Itu dikuasai oleh hukum. Jadi hubungan dalam antara perubahan itu ketika sosial atau masyarakat itu semakin berkembang, namanya saja masyarakat semakin hari semakin mengalami perubahan-perubahan di dalamnya. Ya, mungkin nanti ke depan ya kehidupan masyarakat lagi lebih canggih. Contohnya dalam era globalisasi, banyak masyarakat lebih membutuhkan atau lebih uh, melakukan pekerjaannya secara lebih efektif lagi lewat alat-alat elektronik. Nah, hukum akan cenderung juga ikut mengalami perubahan. Kenapa? Ya karena hukum itu menyesuaikan supaya dalam perubahan sosial itu tidak terjadi konflik atau masalah. Jadi hukum lebih berubah atau lebih ada pembaharuannya untuk berlaku di masyarakat itu secara efektif. Itu maksudnya ya. Jadi hubungan antara perubahan sosial dan hukum itu sangat-sangat ada ya teman-teman. Selanjutnya itu hukum itu juga sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Kenapa hukum dikatakan alat mengubah masyarakat? Karena contoh dalam perilaku melakukan kehendaknya sendiri atau yang dilakukan secara direncanakan ya. Nah, hukum lebih dominan untuk mengatur perilaku hal tersebut. Jadi kebebasan-kebebasan itu jadi kewawasaan pribadi atau sosial masyarakat dalam melakukan tindakannya itu terbatas teman-teman. Kenapa bisa terbatas? Karena ada hukumnya. Tidak sembarangan apakah kamu itu tidak memberikan dampak negatif dalam kehidupan bersosial. Nah, jadi hukum bermanfaat atau berfungsi di dalam sosial itu untuk mengatur suatu struktur dalam masyarakat tersebut. Nah, sehingga hukum itu dikatakan mengubah masyarakat, artinya mengubah perilaku yang ada dalam masyarakat. Dalam perilaku yang negatif diubah menjadi perilaku yang lebih efektif dan lebih baik lagi. Ya, hukum sebagai sarana pengatur perilaku. Ya, hukum itu sebagai alat mengatur perilaku manusia. Contohnya, ketika ada orang mencuri, orang tidak memakai helm, orang yang melanggar hukum, maka aturan yang ada di dalam hukum itu berfungsi untuk mengatur perilaku sosial masyarakat. Nah, selanjutnya ada batas-batas penggunaan hukum. Nah, batas-batas penggunaan hukum itu uh, menurut kemampuan hukum terletak pada hal-hal sebagai berikut. Hukum pada umumnya hanya mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat yang bersifat lahiriah. Artinya lahiriah itu sesuka hatinya saja. Ya, kepentingan itu kan banyak kepentingan kita. Tapi apakah kepentingan itu sesuai dengan tidak melanggar hukum atau melanggar hukum? Jadi batas-batas hukum itu hanya berguna untuk mengatur perilaku, etika atau perbuatan di dalam masyarakat itu. Ya, dalam menerapkan sanksi-sanksi yang melekat pada hukum ada batas-batasnya juga. Ya, sebab sebagaimana dikatakan Edwin Sutherland, when the more are adequate, less are inaccuracy. Ya, artinya itu dalam menerapkan sanksi
pada hukum itu ada batas-batasnya. Ya, batas-batasnya tadi yaitu ya sebagai pengatur, pengontrol perilaku atau uh, kepentingan-kepentingan yang bersifat lahiriah di masyarakat ini. Ya, mungkin demikian saja yang saya bisa paparkan. Jika ada kata-kata yang kurang dimengerti, mohon dimaklumi, dan jika ada kekurangan di dalam pembahasan materi, penjelasan materi, semoga kita maklumi bersama, dan biarlah harapan saya dalam materi ini dan penjelasan ini kita dapat mengenal apa saja perubahan-perubahan sosial dan hukum itu. Ya, saya berterima kasih kepada sumber-sumber yang telah memberikan informasi seputar tentang perubahan-perubahan sosial dan hukum, dan kepada Bapak dosen juga yang telah memberikan tugas ini. Dengan tugas ini kami dapat atau saya dapat memahami tentang perubahan-perubahan sosial dan hukum itu sendiri. Ya, sekian dan terima kasih.